Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallah wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima wa nafahatihima wa madatihima wa karamatihima fid darini amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujada wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan telah kami angkat di atas mereka Bani Israel akan Tur. Tur itu adalah jabal, gunung. Bimitsaqihim, dengan sebab janji mereka. Maksudnya adalah bisababi akhdil mitsaqi, dengan sebab mengambil perjanjian di atas mereka. Kenapa sampai diangkat gunung? Liyakhafu, supaya mereka takut. Fayaqbaluhu, lalu mereka menerima akannya perjanjian. Begitu dipaksanya Yahudi untuk menerima perjanjian dari Allah. Dipaksa baru bisa terima. Kalau nggak dipaksa dia nggak akan terima. Sampai gunung Allah cabut. Tercabut gunung kemudian ditaruh di atas kepala mereka. Kalian mau terima nggak perjanjian ini? Kalau nggak kami lepaskan. Langsung bonyok, penyet. Nah, ketika mereka sudah diangkat gunung di atas kepala, kalau nggak diterima perjanjian Allah akan jatuhkan, baru mereka bisa terima. Berarti itu watak Yahudi, keras kepala. Maka tidak ada perjanjian apapun yang di dunia ini yang bisa dipatuhi oleh Yahudi. Perjanjian yang Allah Subhanahu wa ta'ala saja itu dipaksa begitu baru bisa dia terima. Apalagi hanya sekedar menghormati PBB. Nggak ada bagi mereka. Aturan itu buat kalian, buat kami nggak perlu. Yahudi. Nah, siapa Yahudi? Amerika kecil. Siapa Amerika? Yahudi besar. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, wa huwa mudhillun alaihim, padahal dianya gunung masih menaungi di atas mereka Yahudi. Udkhulul baba, masuklah kalian ke pintu. Pintu yang dimasukkan adalah babal qaryah, pintu kampung, yaitu Baitul Maqdis. Sujada, keadaan kalian sujud. Sujud dalam mana inhina, menundukkan badan ke depan. Menunduk ini.
Bukan sujud letakkan dahi di lantai. Kalau sujud masukkan dahi ke lantai, bagaimana cara masuk? Itu bukan masuk nama itu nyerodok. Kayak babi menserodok kayak gitu, kepalanya ke bawah. Maka inhina ini jugalah yang dimaksudkan dalam firman Allah yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika berkata Allah kepada malaikat, tundukkanlah kepada kalian, kepada Adam. Sujud inhina maksudnya. Ini juga sama, sujud inhina. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, la ta'du, jangan kalian melampaui batas. Dalam satu qiraah dengan fathah ain, wala ta'addu, tasdid dal. Di sana ada idgham ta ke dalam asal pada dal, asalnya wala ta'taddu, wala ta'taddu itu asalnya. Kemudian diidghamkan ta ke dalam dal, jadilah walam ta'addu. Ta diganti jadi dal, ta'addu. Mau ta'du, mau ta'taddu, mau ta'addu, maknanya melampaui batas. Janganlah kalian melampaui batas fis sabti, pada hari Sabtu, bi istiyadil hitani fih, dengan berburu ikan pada hari Sabtu. Jangan kalian melampaui batas pada hari Sabtu dengan berburu ikan padanya hari Sabtu. Di sini letaknya toleransi yang sangat lapang, sangat luas kepada umat Nabi Muhammad. Umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dijadikan Jumat sebagai hari besar, tapi dari pagi sampai azan Jumat berkumandang masih boleh usaha dunia. Tapi bagi Yahudi tidak. Mulai daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari pada hari Sabtu, itu tidak boleh aktivitas duniawi apapun. Tapi karena rutinitas mereka, orang tepi pantai itu adalah berburu ikan, bernelayan, maka mereka dilarang berburu ikan pada hari Sabtu, yang pada intinya mereka tidak boleh kerja dunia pada hari besar mereka. Kalaulah ada umat Islam memberikan liburan kepada karyawannya pada hari Jumat, maka itu lebih baik. Begitu juga libur sekolah pada hari Jumat, itu lebih baik. Untuk apa kita liburkan sekolah hari Ahad? Karena kita nggak akan ke gereja juga. Tapi diliburkan sekolah hari Jumat karena umat Islam ke masjid. Nah, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka akan perjanjian yang berat atas hal tersebut. Sudah dia dipaksa untuk menerima perjanjian tersebut. Perjanjian tidak berat-berat amat. Masuk ke Baitul Maqdis, tundukkan kepala. Perlu modal besar? Tidak. Kemudian jangan berburu pada hari Sabtu. Ya, tinggal nongkrong saja di rumah. Libur kerja dalam hari Sabtu. Apabila dua perjanjian tersebut kalian langgar, kami akan bikin komitmen yang berat. Realitanya apa yang terjadi? Fanaqaduhu, lalu mereka tetap melanggar akannya perjanjian. Tetap mereka langgar. Fabima naqdihim, maka dengan sebab sesuatu yang kami putuskan kepada mereka. Mama zaidah, tinggal diterjemahkan. Ba sababiyah, muta'allaq dengan mahdhuf, kalimat yang dibuang. La'annahum, kami kutuk mereka. Bisababi naqdihim, dengan sebab kami
putuskan akan mereka mitsaqahum, akan perjanjian mereka. Kami putuskan perjanjiannya. Kenapa kami putuskan? Karena mereka sudah melanggarnya. Yang kedua, kami kutuk mereka kufrihim bi ayatillah, dengan sebab kafirnya mereka dengan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, kami kutuk mereka qatlihumul anbiya'a, dengan sebab membunuhnya mereka akan para nabi bighairi haq, dengan tanpa alasan yang benar. Yang keempat, kami kutuk mereka biqaulihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab perkataan mereka kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Qulubuna ghulf, hati-hati kami tertutup. La ta'i kalamak, tidak bisa menyimpan perkataan kamu. Hati-hati kami sudah tertutup, nggak bisa nyimpan lagi perkataan kamu. Apa yang kamu sampaikanku nggak masuk lagi ke hati kami, sudah tertutup. Hati kami sudah tertutup. Kata Allah, bal taba'allahu alaiha, bukan tertutup saja, akan tapi sudah Allah kunci. Akan tetapi khatama, taba'a, telah mengunci oleh Allah di atasnya hati dan sebab kekufuran mereka. Fala ta'i wa'dha, maka dia tidak akan pernah menerima nasihat. Kalau tertutup mungkin masih bisa dibuka supaya hati itu menerima nasihat. Tapi kata Allah, bukan sekadar ditutup, sudah ditutup kemudian digembok dan anak kuncinya hilang, nggak bisa lagi dibuka. Maka sampai hari ini, walaupun Yahudi meyakini kebenaran Islam, walaupun Yahudi mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, walaupun mereka mengenal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka meyakini hadis tersebut dalam hal-hal yang memberikan manfaat kepada mereka, seperti mereka berusaha memanfaatkan susu kambing untuk keluarga mereka, untuk bangsa mereka, lalu mereka mengekspos untuk orang lain susu sapi, sehingga orang lain, bangsa lain minum susu sapi, dia sendiri minum susu kambing. Bangsa lain beranggapan daging kambing buat kolesterol, mereka makan daging kambing, orang makan daging sapi. Sampai-sampai orang Indonesia mengidolakan susu sapi, nggak mau dengan susu kambing, suka dengan daging sapi, nggak suka dengan daging kambing. Mereka sudah tanam pohon gharqad sekian ribu hektar, karena mereka yakin hadis Nabi hanya pohon itu yang bisa mereka gunakan tempat mereka bersembunyi ketika Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Yakin hadis Nabi. Tapi kenapa perkara yang mereka yakini itu mereka tidak mau beriman kepada orang yang membawanya? Kenapa? Taba'allahu ala qulubihim bal taba'allahu alaiha bikufrihim. Akhirnya fala yu'minuna illa qalila, maka tidak ada mereka yang beriman dari bangsa Yahudi kecuali sedikit sekali. Di antara mereka adalah Sayyidina Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Wa bikufrihim, dan kami kutuk lagi mereka dengan sebab kekufuran mereka. Sanian, kali kedua dengan Nabi Isa. Tadi kan sudah ada bikufrihim.
Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim. Kemudian kufrihim lagi. Kufrihim kali kedua dan Nabi Isa. Ketika turun Nabi Isa alaihissalam, mereka nggak mau beriman dengan Nabi Isa. Maka yang beriman dengan Nabi Isa bukan Yahudi namanya, Nasrani. Sebetulnya mereka Nabi Isa alaihissalam juga untuk mereka suku Bani Israel. Wa karrara bil ba. Allah mengulang dengan ba, pakai ba lagi, wa bi kufrihim lil fasli bainahu wa baina ma utifa alaih, supaya memisahkan di antaranya kufrihim dengan kalimat yang akan diataf kepadanya. Dan kami kutuk mereka dengan sebab qaulihim ala Maryama buhtan azima. Perkataan mereka kepada Sayyidatina Maryam akan kebohongan yang besar. Buhtanan azima, kebohongan yang besar. Apa itu kebohongan? Haitsu ramauha bizina. Ketika mereka menuduh akannya Sayyidatina Maryam dengan zina. Itu dosa-dosa yang pernah dibuat oleh Bani Israel, sehingga Allah tutup hati mereka, melanggar perjanjian, kufur dengan ayat Allah, membunuh para nabi, mengatakan kepada Nabi Muhammad hatinya sudah tertutup, kufur dengan Nabi Isa, kemudian menuduh tuduhan zina terhadap wanita suci Sayyidatina Maryam al-Battul. Sayyidatina Maryam al-Battul, sang perawan suci, itu mana al-Battul. Wa qaulihim, dan ketika mereka berkata, dengan sebab mereka berkata muftakhirina, kadang mereka bangga. Apa kata mereka? Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami sudah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah. Itu kata mereka. Pembunuhan yang mereka katakan ini bukan sesungguhnya, fi za'mihim, di dalam dugaan mereka, di dalam prasangka mereka. Artinya bimajmu'i dzalika, dengan gabungan semuanya itu, dengan sebab gabungan semua demikian dosa-dosa tadi, azabnahum, kami azab mereka. Qala Allah Ta'ala takdziban lahum fi qatlih, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah bagi mereka di dalam ucapannya membunuh Nabi Isa putra Maryam. Apa kata Allah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Tidaklah mereka membunuh akannya Nabi Isa, tidaklah mereka mensalib akannya Nabi Isa, akan tetapi diserupakan ia Nabi Isa bagi mereka. Artinya diserupakan bagi mereka akan yang terbunuh dan yang tersalib, dan dianya yang terbunuh yang tersalib sahibuhum, kawan mereka sebetulnya, tapi diserupakan dengan Nabi Isa. Alqallahu alaihi subahahu fadhannuhu iyahu, meletakkan, mencampakkan, memberikan oleh Allah atasnya kawannya tadi akan kemiripannya Nabi Isa. Lalu mereka mengira akannya kawan akan Nabi Isa.
Ketika kediaman Nabi Isa alaihissalam dikepung, kemudian Nabi Isa sudah menyelamatkan atau memerintahkan kepada hawarinya untuk melarikan diri, maka Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian orang yang pertama sekali untuk masuk ke dalam kediaman Nabi Isa, tempat mengaji, tempat ibadahnya Nabi Isa dengan kawan-kawannya, orang pertama kali masuk itu dia cari-cari. Ketika dia keluar, katanya nggak ada. Ada mana kamu kan? Nggak ada Isanya. Kamu Isa, bukan saya Isa. Waktu itu dia lupa baca cermin. Akhirnya dibunuh dia, disalib dia. Katanya dia telah berhasil membunuh Nabi Isa. Setelah dibunuh Nabi Isa yang mereka anggap Nabi Isa, dia kehilangan. Mana kawan kita tadi? Kakinya kok mirip, sepatunya, celananya mirip. Yang kawan kita, mukanya kok muka Nabi Isa. Nah, lihat ayat berikutnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim min. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berbeda pendapat, mereka berselisih padanya, artinya pada Nabi Isa, sungguh dalam keraguan-raguan darinya, artinya dari membunuh Nabi Isa. Jadi orang yang telah yang sekelompok pasukan yang ditugaskan membunuh Nabi Isa itu, ketika dia membunuh kawannya sendiri yang dimiripkan oleh Allah dan Nabi Isa, dia pun ragu kalau mereka itu berhasil membunuh Nabi Isa. Ketika berkata sebagian mereka, haitsu qala ba'duhum, ketika berkata sebagian mereka, lamma ra'au al-maqtula, ketika mereka melihat orang yang dibunuh, awajuhu wajhu Isa, mukanya muka Isa, wal jasadu laisa bis jasadi, tapi badannya bukan badan Nabi Isa. Pala Isa bih, ini bukan Nabi Isa. Wa qala al-akharun bal hu, bahkan dialah dia Nabi Isa. Dia orang ini itu Nabi Isa. Bertengkar. Kalau betul ini Nabi Isa, kawan kita kemana? Mungkin dia sudah dibawa terbang atau sudah dibunuh oleh Nabi Isa, mungkin dia kabur. Akhirnya mereka tidak ada keyakinan kalau mereka sudah membunuh Nabi Isa. Muka mirip, tapi kaki kok beda, tangannya kok beda. Nabi Isa nggak pakai jam tangan, ini jam tangan dia. Ragu dia, mereka ragu. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhanni. Tidak ada bagi mereka Yahudi dengannya, artinya dengan membunuhnya Nabi Isa, dari keyakinan, dari pengetahuan, kecuali hanya mengikuti prasangka, hanya mengikuti praduga. Illa tiba'adh-dhann itu adalah istisna munqati'. Nah, dan antum udah belajar mustasna belum? 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 Kok bingung? Udah belum? Betul? Sampai mana baca? Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann. Sampai mana? Betul. Betul. Betul nggak? Ikhtilaf lagi situ. Nah, jadi istisna munqati itu artinya
Di Jurumiyah kan antum udah belajar. Huruf istisna ada berapa, Zahran? Huruf istisna ada berapa? Enggak. Coba. Oke, huruf istisna 8. Kalau mutammimah tambah 2 lagi, 10. Apa tambahnya, Rifki? Apa tambahnya? Laisa dengan la yakunu. Setelah huruf istisna disebut dengan mustasna. Mustasna. Sebelum huruf istisna disebut mustasna min. Illa huruf istisna, setelahnya mustasna, sebelumnya mustasna min. Kalau mustasna itu bahagian daripada mustasna min, itu disebut dengan istisna muttasil. Telah keluar manusia kecuali Zahran. Itu muttasil atau munqati'? Muttasil. Betul? Antum bagian dari manusia atau bukan? Iya. Telah keluar manusia kecuali keledai. Itu disebut dengan munqati', karena antara kalimat setelah illah dia bukan bagian daripada kalimat sebelum illah. Fasajadu illa iblis, itu juga munqati'. Sujud mereka malaikat semuanya kecuali yang enggak mau sujud iblis. Iblis itu bukan bagian malaikat. Iblis enggak termasuk bagian malaikat. Tapi dia disuruh sujud karena dia sudah dinaikkan makomnya sampai ke makom malaikat, mulai pada bumi, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke surga. Karena amal ibadahnya. Tapi gara-gara dia enggak mau ikut perintah Allah satu saja, langsung ditendang, turun ke bawah lagi. Dan dikutuk sampai masa yang tidak ada akhirnya. Kasihan kita setelah sama dia. Kasihan. 6. Nah, di sini termasuk juga istisna munqati'. Kenapa? Sebelum ilah disebut, coba lihat kalimatnya, ilmin. Setelah ilah, ittiba'az zan, mengikuti prasangka. Sebelum ilah, ilmu. Apakah mengikuti prasangka bagian ilmu? Tidak. Ilmu itu tidak ada prasangka. Ilmu yakin. Mengikuti prasangka itu ragu. Ketika diistisna ittiba'az zan kepada kalimat ilmin, maka Imam Jalaluddin mengatakan itu istisna munqati'. Dimaksudnya apa? Lakin yattabi'una fi zanna alladhi takhayyaluhu. Akan tetapi mereka mengikuti padanya terbunuhnya Nabi Isa akan zon yang mereka berkhayal. Takhayyalu, yang mereka berkhayal, mereka merekayasa akannya prasangka. Jadi yang diikuti prasangkanya sendiri. Dia sendiri, mereka sendiri enggak yakin membunuh Nabi Isa. Tapi supaya enggak banyak urusan,
kita informasikan saja kami berhasil bunuh Nabi Isa. Nah, itu saja informasinya biar masyarakat tenang. Nah, alhamdulillah kami sudah bisa menembak perampoknya. Padahal perampoknya lolos, yang ketembak siapa? Tapi supaya aman masyarakat, kasih tahu aja kami dah berhasil melumpuhkan perampoknya. Atau penghuni komplek, sapam kami mana? Sapam bapak kabur, takut dia tadi kami tembak-menembak. Sebetulnya itu di ambulan dia. Nah, perampoknya kabur, sapamnya kena tembak di ambulan. Supaya media lebih aman, informasi, alhamdulillah kami dah berhasil melumpuhkan perampok. Dia sendiri pun nggak yakin, masa perampok begini pakai pentungan. Nah, wa ma qataluhu yakina, dan tidaklah mereka membunuh akannya Nabi Isa secara yakin, hal muakkad untuk menafikan pembunuhan. Wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuh akannya Nabi Isa hal keadaan yakin. Allah. Lalu di mana pula orang Nasrani sampai membanggakan Nabi Isa yang disalib? Nah, pakai kolor doang. Kemudian dikatakan Nabi Isa telah mengorbankan jiwanya. Siapa yang mengorbankan jiwanya? Untuk menebus dosa umat manusia. Yang mengorbankan jiwanya siapa? Siapa yang bunuh? Mungkin kita mesti bertanya langsung, siapa yang membunuh menurut versi mereka? Apakah Nabi Isa pasrah untuk dibunuh? Apakah yang membunuh Nabi Isa? Nasrani? Ataukah mereka tahu yang membunuh itu Yahudi? Kalau mereka tahu membunuh Yahudi, kenapa mereka terima begitu saja nabinya dibunuh? Serba membingungkan. Karena sebuahnya rekayasa. Agama rekayasa. Barrafa'ahullahu ilaih. Yang sebetulnya akan tetapi mengangkat akannya Nabi Isa oleh Allah kepadanya Allah. Wa kana Allah azizan, dan adalah Allah maha agung pada miliknya, hakima, maha bijaksana, bisanih, pada bikinannya. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. In di situ bermakna ma. Tidaklah sebahagian dari ahli kitab, tidaklah dari ahli kitab seorang pun, melainkan ia akan beriman dengannya Nabi Isa sebelum meninggalnya Nabi Isa. Tidaklah dari ahli kitab siapapun dia, kecuali sungguh dia benar-benar beriman dengannya Nabi Isa qabla mautih, sebelum meninggalnya ahli kitab. Bukan Nabi Isa, sebelum meninggalnya ahli kitab. Hina yu'ayina malaikatal maut, ketika dia menyaksikan malaikat maut. Mau Yahudi ataupun Nasrani, ketika dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam sakaratul maut, dia pada saat itu beriman dengan Nabi Isa. Isa itu bukan Roh Kudus, maaf salah. Isa betul Roh Kudus. Isa itu bukan Allah yang menjelma ke bumi. Isa bukan Tuhan anak. Isa itu bukan juga sesembahan.
semuanya, mau Yahudikah dia maupun Nasrani, waktu sakaratil maut dia percaya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Tapi sayang, fala yanfa'uhu imanuh, maka tidak bermanfaat akannya ahli kitab oleh imannya. Itu penafsiran pertama. Qabla mautihi, hi itu kita kembalikan kepada ahli kitab. Penafsiran kedua, qabla mauti Isa, sebelum meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, lamma yanzilu, tatkala Nabi Isa turun, wa qarabas sa'ah, dan telah hampir kiamat, sebagaimana warid dalam hadis. Pada saat itu semuanya ahli kitab beriman, tapi iman mereka tidak bermanfaat juga, karena Nabi Isa pada saat itu akan memerintahkan membunuh seluruh Yahudi, membunuh seluruh orang kafir, menghancurkan palang-palang salib, dan itu adalah perang terakhir yang dimana dunia akan murni 100% taat kepada Allah. Nah, pada masa itu bumi akan mengeluarkan tanam-tanamannya, langit akan menurunkan keberkahannya, bumi akan makan buah-buahan yang sangat besar dan segar-segar. Tapi masa itu tidak begitu lama, meninggal Nabi Isa, surut sampai titik akhir, semuanya kafir lagi. Nah, setelah itu terjadilah kiamat. Insya Allah kita tidak menyaksikan yang namanya kiamat. Nggak akan menyaksikan insya Allah. Tapi kiamat sughra ini yang bikin menakutkan juga, yaitu kematian. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan pada hari kiamat adalah Nabi Isa di atas mereka ahli kitab menjadi saksi, bima fa'aluhu, dengan apa saja yang mereka lakukan akannya, lamma ba'atha atau bu'itsa ilaihim, tatkala dikirim ia Nabi Isa kepada mereka ahli kitab. Fabi zulmin, bi itu adalah bisababiyah, maka diartikan fabi sababi zulmin, maka dengan sebab kezaliman, minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi, hadu humul Yahud, mereka adalah bangsa Yahudi, haramna alaihim, kami haramkan di atas mereka, tayyibatin uhillat lahum, perkara-perkara baik yang pernah dihalalkan kepada mereka. Hiyallati fi qaulihi ta'ala, dianya perkara baik yang dulunya halal lalu diharamkan, itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah, haramna kulladzi zufur, kami haramkan setiap yang punya kuku. Kami haramkan kepada bangsa Yahud setiap yang punya kuku. Wa bisaddihim, dan dengan sebab menghalanginya mereka, an-nasa akan manusia, dari jalan Allah, maksudnya dinihi, agamanya Allah, saddan katsira, akan halangan yang banyak. Banyak halangan-halangan yang dia buat supaya orang lari daripada agama Allah. Kalaulah bukan asbab mereka merubah kitab-kitab Taurat, maka banyak Yahudi-Yahudi bawahan
Yahudi awam yang mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad kalau mereka mau terus terang kepada bawahan mereka. Ketika Yahudi di Madinah, sebelum turunnya atau diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan kepada orang-orang Arab, kami akan hancurkan kalian pada satu saat. Kami akan bumi hanguskan kalian. Kami akan kuasai dunia bersama orang yang kami tunggu, Rasul akhir zaman. Itu omongan mereka setiap waktu jumpa dengan orang-orang Arab. Tapi ketika mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu dari bangsa Arab sendiri, bukan dari bangsa mereka, mereka justru yang menantang pertama sekali, lalu merubah sifat Nabi dalam Taurat dengan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Kalaulah mereka menyampaikan secara real, secara sebenarnya bagaimana sifat Nabi yang sesungguhnya, siapa Nabi yang mereka tunggu-tunggu sebelumnya, banyak bangsa Yahudi akan beriman. Tapi mereka menutupinya. Itu salah satu maksud dari saddihim an sabilillah. Mereka menghalangi umatnya untuk mengikuti agama Rasul. Dan mereka juga berusaha menghalangi umat Islam supaya umat Islam jauh dari agama Allah. Dibuatlah permainan, dibuatlah teknologi, dibuat permainan yang semuanya itu menjauhkan umat. Dibuat makanan, minuman yang semuanya itu menjauhkan umat daripada agama Allah. Maka semua teknologi yang ada pada hari ini itu tidak lepas daripada Yahudi. Semua yang mereka buat itu tidak lepas daripada tujuan menghalangi orang dari agama Allah. Mulai dari TV hitam putih, sebelumnya dengan radio naik hitam putih, TV warna, parabola, sudah tinggal zaman semua, tinggal bangkainya. Kemudian apa lagi? Satelit, internet, PlayStation, dan macam-macam permainannya. Akhirnya apa yang terjadi? Saddun nas an sabilillah, menjauhkan umat dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqzihimur riba, dan kami haramkan kepada mereka perkara yang pernah kami halalkan karena mereka mengambil riba. Akhdhihimur riba, mereka mengambil riba. Wa qad nuhu anhu, sungguh mereka dilarang darinya riba di dalam kitab Taurat. Kesalahan ketiga, sehingga kami haramkan kepada mereka perkara yang pernah kami halalkan karena aklihim amwalan nasi bil batil, mereka memakan harta-harta manusia secara batil, birrasya fil hukmi, dengan menyogok dalam hukum. Maka jangan sampai ada nama Raisya, Raiso, nyogok artinya. Wa atadana lil kafirina minhum adzaban alima, dan kami sediakan bagi orang-orang kafir dari mereka bangsa Yahudi akan azab yang pedih, mu'lima, memedihkan. Lakinna rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, akan tetapi orang-orang yang mendalam, rasikh artinya sabituna,
yang mereka tetap dalam ilmu, mapan dalam keilmuan. Dari mereka Yahudi bukan nanggung keilmuannya, betul-betul mendalami kitab Taurat. Tidak bisa tergoyahkan pengetahuannya kepada Taurat oleh propaganda yang dilakukan oleh petingginya. Itu mana rasikh. Rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang tetap, yang kokoh, yang mendalam dalam keilmuannya. Minhum, dari mereka Yahudi, contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka beriman dengan apa saja yang diturunkan kepadamu dan apa saja yang diturunkan dari sebelummu, minal kutub, daripada kitab-kitab. Jadi Sayyidina Abdullah bin Salam ini contoh ketika Al-Quran berbicara tentang Yahudi yang beriman. Fala yu'minuna illa qalila. Contohnya Sayyidina Abdullah bin Salam. Yahudi yang mau beriman dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah bin Salam. Karena saking qalilanya, tidak ada contoh lain melainkan Sayyidina Abdullah bin Salam. Ini salah satu bangsa Yahudi yang beliau menguasai kitab Taurat. Naam. Wal muqimina shalah, dan mereka menegakkan salat. Muqimina dibaca nasab atas madah, tujuannya memuji, dan juga dibaca dengan rafa, muqimunas shalah. Kalau muqimunas shalah itu ataf kepada al-mu'minuna, iratnya untuk maktuf. Wal mu'tunaz zakah, dan mereka membayarkan zakat. Wal mu'minuna billah, dan mereka beriman dengan Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima, mereka tersebut akan kami berikan kepada mereka. Di situ ada dua qiraah dengan nun, sanu'tihim. Qiraah kedua dengan ya, sayu'tihim. Kalau pakai ya, fa'ilnya adalah huwa, kembali kepada Allah. Sayu'tihim, selagi Allah akan berikan kepada mereka ajran azima, pahala yang besar. Apa itu? Wal jannah, dia adalah surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, sesungguhnya kami, wahai Muhammad, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, kama, sebagaimana, auhayna, kami telah wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina min ba'dih, dan nabi-nabi dari setelahnya Nuh. Nah, siapa nabi pertama yang menerima wahyu? Apri, Fadil. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam? Nabi Adam? Nggak ada wahyu. Jadi ngapain aja Nabi Adam? Nabi Adam ngapain? Hah? Nggak tahu. Jadi nabi pertama yang diberikan syariat oleh Allah adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam hanya ditugaskan ke dunia untuk mengisi dunia, menata dunia. Sesungguhnya kami akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi akan ada pengambil alih kekuasaan atau pemberian kekuasaan dunia kepada Nabi Adam.
Maka ketika Nabi Adam, Sayyidatina Hawa mengandung anak Nabi Adam, itu semuanya kembar, laki perempuan, laki perempuan. Maka supaya halal nikah, perut 1 dan perut 2 silang. Hamil pertama lahir 2, Qabil sama Kama, laki perempuan mah Habil perempuan. Kandungan pertama Habil sama saudarinya. Kemudian hamil lagi kali kedua, Habil sama saudarinya. Kemudian anak ini berkembang, nanti bakal lahir lagi. Yang jelas 2 perut ini kembang besar. Mereka mau nikah. Syariat Nabi Adam silang. Habil nikah sama pasangan saudarinya Qabil, Qabil nikah sama saudarinya Habil. Dilihatlah oleh Qabil, saudari kamu tuh jelek, saudari saya cantik, enak lo aja. Saya sama saudari saya, kamu sama saudari kamu. Kalau tukar begitu enak dia berarti. Nah, supaya Nabi Adam bersikap adil, maka Allah yang putuskan. Bagaimana putusan Allah? Siapa yang korbannya disambar oleh api, itu yang berhak menikah dengan saudari Qabil. Dan Sayyidina Habil itu adalah peternak, sedangkan Qabil petani. Ketika dia mau berkorban, dia cari yang buru-buru, busuk-busuk, korbankan. Kalau Sayyidina Habil cari hewan kambing yang sangat bagus. Nah, ketika korbannya diterima oleh Allah, maka diputuskanlah Sayyidina Habil nikah dengan saudari Qabil. Maka dia katakan, la'aqtulannak, itu saya akan bunuh kamu, berani-berani nikah sama saudari saya. Nah, apa sebabnya? Maka syariat di situ belum ada. Yang ada aturan-aturan kecil saja. Maka dikatakan di sini, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh. Maka kata ulama, Nabi Nuh adalah nabi pertama pembawa syariat. Wan nabiyina min ba'dih, dan nabi-nabi dari setelahnya Nabi Nuh. Kama auhayna ila Ibrahim, dan seperti juga kami pernah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Rifki, siapa Ismail dan Ishak itu? Siapa Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu? Putra siapa? Ibnaihi, 2 putranya Nabi Ibrahim. Tuh sarahnya kan ada. Kalau ditanya dulu lebih mantap maknanya. Siapa Nabi Ismail dan Nabi Ishak? Ibnaihi, 2 putranya Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dari bunda Hajar radhiyallahu anha. Sedangkan Nabi Ishak dari Sayyidatina Sarah. Dari Bani Nabi Ishak melahirkan para anbiya. Dari Nabi Ismail tidak melahirkan para anbiya kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh nabi yang lahir ke bawah lewat jalur Nabi Ishak dan jalur Nabi Ismail itu berpuncak kepada Nabi Ibrahim. Disebutlah Nabi Ibrahim Abul Anbiya, mbahnya para nabi. Kemudian Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub? Putranya Nabi Ishak.
wal asbat, dan anak-anak auladi, keturunan-keturunannya Nabi Yakub sampai ke bawah, dan Nabi Isa, dan Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Wa ataina, dan kami berikan abahu, kepada ayahnya Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Daud, akan kitab Zabur. Dengan fathah, nama bagi kitab yang diberikan. Lil kitabil muqta, nama bagi kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, namanya Zabur. Juga dibaca dengan dhamma, itu adalah masdar dengan makna mazburo ay maktuba, ditulis. Dawuda zaburo, boleh juga zuburo. Kalau zuburo itu masdar daripada mazburo, maka maknanya maktub, kitab yang ditulis. Wa arsalna rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaik. Dan kami telah utus beberapa orang rasul. Sungguh kami telah ceritakan mereka di atasmu, wahai Muhammad, dari sebelumnya. Sungguh kami telah kisahkan mereka terhadapmu, wahai Muhammad, dari sebelumnya. Dan juga kami utus beberapa orang rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Jadi ada rasul yang Allah ceritakan kepada Nabi yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Ada rasul yang tidak Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran hanya berapa orang? 25 orang. Dan 25 itulah yang wajib kita ketahui. Waruya, dan pernah diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ba'atsa, telah mengutus samaniyata alafi nabiyyin, 8.000 para nabi. Jadi Allah pernah mengutus 8.000 para nabi. Ada riwayat 124.000 para nabi. Semuanya mengambil kerja dakwah. Nah, Allah telah mengutus 8.000 para nabi. Arba'ata alaf min Bani Israel, 4.000 dari Bani Israel. Wa arba'ata alaf min sairin nas, 4.000 lagi dari manusia yang lain. Qalahu Syekhu fi surati Ghafir, mengatakan akannya oleh Syekh dalam terjemahan di dalam tafsir surah Ghafir. Ya, di dalam Ruwiyah. Hazir riwayat dhaifah. Riwayat yang mengatakan Nabi itu 8.000 dhaif. Falidha tabarra'a minha mufassir. Jumpa? Karena itu berlepas diri darinya oleh mufassir Imam Jalaluddin. Mana bukti berlepas diri? Mana buktinya melepas diri? Ruwiyah. Imam Mufassir Imam Jalaluddin tidak mengatakan rawa. Kalau rawa berarti beliau tahu siapa yang meriwayatkan, berarti beliau bertanggung jawab. Tapi ketika dikatakan ruwiyah, pernah diriwayatkan, itu mengindikasikan itu hadis dhaif. Perawi enggak apa, pengutip atau penulis tidak bertanggung jawab dengan riwayatnya.
Maka ketika ada orang mengatakan dikatakan, itu dia tinggal bertanggung jawab. Dikatakan ulama, itu dia nggak boleh dituntut dengan perkataan itu. Kenapa? Karena dia telah berlepas diri. Tapi apabila si fulan telah berkata, ketika dikatakan si fulan telah berkata, maka dia boleh dituntut kapan dia berkata, sama siapa dia berkata, kamu dengar. Oke, ruwiya itu menandakan mufassir tabarra amin. Kenapa Imam Jalaluddin berlepas diri pada riwayat tersebut? Karena riwayat yang masyhur adalah sesungguhnya para anbiya itu 100.000. 100.000. Dan dalam riwayat yang lain 200.000, 4 dan 20.000. Berarti 224.000. Mi'ata alfin 200.000, 4 dan 24. 224.000 para rasul. Bukan 124, tapi 224.000 para rasul. Di antara mereka adalah 313 atau 14 atau 15. Paham maksudnya? Ada riwayat mengatakan 224.000, ada mengatakan 200.000. 313, ada mengatakan 200.000, 314, ada mengatakan 200.000, 315. Itu pendapat-pendapat riwayat-riwayat yang pernah diriwayatkan tentang berapa jumlah para nabi dan rasul. Dan setelah itu, maka yang benar adalah annahu sesungguhnya lam yabluna adaduhum ala sahih, tidak pernah sampai kepada kita jumlah mereka secara pasti. Berapa jumlah mereka secara pasti itu enggak ada. Hanya saja dia adalah beberapa hadis yang mukhtalifah, yang berbeda riwayat, yang bisa dikritik sebagaimana merifaedahkannya oleh asyikh, oleh para masyayikh. Jadi tidak ada jumlah pasti. Yang jelas ada riwayat pertama 8.000, kemudian 100.000, kemudian 224.000, kemudian 230, 200.000, 313, 200.000, 314, 200.000, 315. Kembali keluar. Wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berkalam oleh Allah, kepada Nabi Musa bila wasitatin, dengan tanpa perantara. Kalau pakai perantara, seluruh para rasul itu menerima kalam dari Allah. Tapi yang secara langsung hanya Nabi Musa taklima, benar-benar berkalam. Tapi anugerah yang sama juga pernah diberikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Rusulan mubasyirina, para rasul itu i'rabnya badal pada rusulan qablah. Rusulan qad qasasnahum. Rusulan yaitu para rasul, mubasyirin, hakada mereka memberi berita gembira.
Bisawabi man aman, dengan pahala akan orang-orang yang beriman. Coba baca kita antum, rusulan mubasyirina bisawabi man aman. Man amana, wa mundirin. Ini salah kitab saya nih. Rusulan mubasyirina wa mundirin. Di sini enggak. Rusulan mubasyirina, rusulan li Allah, rusulan lagi. Tapi mau dirubah semuanya. Spido. Rusulan mubasyirin, rasul-rasul, hakada mereka memberikan berita gembira dengan pahala man aman, terhadap orang beriman, wa mundirin, dan memberi berita petakut, bil iqabi, dengan hukuman, man kafara, akan orang yang kafir. Arsalnahum, kami utus akan mereka para rasul, menyampaikan syariat dan informasi dari Allah kepada manusia. Gunanya adalah li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya tidak ada bagi manusia terhadap Allah perkara atau hujjah yang akan diperkatakan, alasan atau argumen tuqalu yang akan dikatakan setelah mengirim para rasul kepada mereka. Kalau Allah tidak kirim para rasul, kemudian nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu tidak menyembah Allah, kenapa kamu tidak beriman dengan Allah, mereka ada argumen yang bisa diperkatakan. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Kami nggak tahu. Kami nggak tahu. Fayaquluna rabbana laula arsalta ilaina rasulah. Maka mereka akan berkata, wahai Tuhan kami, kenapa tidak engkau kirim kepada kami utusan? Kalau engkau kirim utusan, panattabi'a ayatik, kami akan ikuti ayat-ayatmu. Itu yang akan mereka perkatakan nanti kalau sekiranya dipulangkan ke akhirat, manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, Allah tidak kirimkan rasul, mereka punya dasar, punya alasan yang bisa menjawab pertanyaan Allah. Kenapa kamu gak beriman? Kenapa kamu gak taat? Maka mereka akan katakan, Rabbana laula arsalta ilaina rasulah, kenapa tidak engkau kirim kepada kami rasul? Kalau kami kirim rasul, kami akan ikuti ayat-ayatmu. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan termasuk orang-orang beriman. Faba'asnahum, maka kami kirim akan mereka rasul liqat'i udhrihim, untuk memutuskan alasan mereka, untuk menghentikan alasan mereka. Jadi alasan itu nggak ada di akhirat. Wa kana Allahu azizan hakima, adalah Allah maha agung pada miliknya dan maha bijaksana fi san'i, pada bikinannya. Titik. Wa nazala lama sa'alal yahudu, lama su'ilal yahudu an-nubuwati fa'angkaruhu. Turun ayat berikut, tak kala ditanya bangsa Yahudi tentang kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengingkari akannya. Orang-orang datang ke Yahudi, kalian kan orang lama, orang dulu yang sudah baca kitab, kami nggak pernah baca kitab. Bangsa Arab tidak pernah baca kitab, tapi Yahudi sudah lama baca kitab. Lalu Yahudi ditanya, bagaimana menurut kalian tentang kenabian Muhammad?
Fa'angkaruhu, mereka mengingkari, enggak betul itu. Dia bukan nabi. Nabi yang sebetulnya bukan dia. Masih belum lahir. Maka turun ayat berikut, lakinillahu yashhadu bima unzila ilaik anzalahu bi ilmi. Wahai Muhammad, enggak usah sedih. Hiburan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak usah sedih kalau Yahudi mengingkari kerasulanmu, akan tetapi Allah bersaksi yubayyinu nubuwataka, telah menjelaskan kenabianmu, bima unzila ilaika, dengan sebab sesuatu yang Allah turunkan atau sesuatu yang telah diturunkan kepadamu dari Al-Quran yang mu'jiz, Al-Quran yang melemahkan. Disebut Al-Quran al-mu'jiz, dan betul Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Ketika ditanya apa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, ya Quran. Quran itu mukjiz, melemahkan. Siapa yang dilemahkan oleh Quran? Para sastra-sastra Arab, yang mereka setiap tahunnya berlomba tentang sastra syair. Syair yang terkenal akan diberikan hadiah dan akan ditempelkan di dinding Ka'bah. Kemudian Allah tantang mereka, kalaulah kalian mengakui atau mengatakan Al-Quran itu tidak benar, Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu Al-Quran yang mirip dengan Quran. Enggak mampu. Datangkanlah satu surah yang mirip Al-Quran. Enggak mampu juga. Datangkan minimal satu ayat yang mirip Al-Quran. Tetap saja mereka enggak mampu. Nabi palsu dari Yamamah coba buat Quran juga. Muhammad apa ceritanya? Muhammad sedang turun ayat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Begini dia. Saya juga dapat wahyu. Ya Difda binti Difdatain, sautuhu ka'ka warjuluhu arba. Nah, wa tinggaluhu fi istana. Masya Allah. Mirip mungkin bunyinya, sastranya di belakang, tapi apa gunanya bagi umat? Enggak kamu ceritakan pun orang tahu kaki kodok itu 4. Yang orang enggak tahu umat Musailamatul Kadzdzab itu 1, redaksi terakhir tadi, wa tinggalu fi istana. Itu enggak tahu dia. Itu makna daripada mu'jiz. Anzalahu bi'ilmih, menurunkan ia Allah akannya Quran dengan ilmunya Allah. Apa maksudnya menurunkan Al-Quran? Multabisan, mencakup dengan ilmunya Allah. Aliman bih, hal keadaan Allah tahu dengannya Al-Quran. Atau penafsirannya wa fihi ilmu, di dalam Quran itu ada ilmu Allah. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat juga menyaksikan laka bagimu juga. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah lah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi atas demikian. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah dan saddun nas, menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah, dinil Islam, agama Allah, bikatsmihim naqta Muhammadin, dengan sebab menyembunyikan mereka akan kriteria sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dimasukkan adalah Yahudi. Qad dallu dalalan ba'ida,
sungguh mereka telah sesat akan kesesatan yang sangat jauh dari kebenaran. Innal ladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan Allah, wa zalamu, dan mereka zalim, nabiyahu, kepada nabinya Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bikitsmani na'ti, dengan menyembunyikan kriterianya Nabi. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, tidak adalah Allah supaya Allah mengampuni bagi mereka. Allah tidak akan pernah memberikan pengampunan kepada mereka yang kufur dengan Allah, yang merubah-rubah kitab Taurat untuk menutup-nutupi sifat sesungguhnya Nabi Muhammad. Wala liyahdiyahum tariqa, dan tidak juga Allah akan menunjuki mereka ke jalan yang benar, minat turuk, dari jalan-jalan, tariqan minat turuk, dari jalan manapun dari jalan-jalan hidayah, Allah nggak akan pernah berikan kepadanya kecuali satu, jalan ke jahanam. Itu yang Allah tunjukkan kepada dia, maka senang dia jumpa dengan jalan jahanam. Apa maksudnya jalan jahanam? Tariqal muaddi ilaiha, jalan yang mengantarkan ke jahanam, jalan yang membawa kepada jahanam. Khalidina fiha, hal kadang mereka kekal di dalam jahanam. Kekal itu sifat khaliq, bukan sifat makhluk. Maka ditafsirkan muqaddarinal khulud, muqaddarinal khulud, ditakdirkan mereka kekal di dalamnya jahanam. Idza dakhaluha, apabila mereka masuk akannya jahanam. Sudah dikatakan kekal, ditambah abada, selama-lamanya, tanpa menyebutkan kata abada. Yang namanya kekal itu selama-lamanya, tapi ditaukid dengan abada. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira, dan adalah hal itu di atas Allah mudah saja. Hayyinan, enteng, enteng. Beda sama makhluk. Ketika antum ternak ayam, padahal dah maghrib ayam dimasukkan ke kandang, dah masuk, satu nakal naik di pohon, nggak mau masuk dia. Tutup kandang, enteng bagi saya, besok makan musang. Nggak enteng, rugi juga saja dia. Kalau saya tangkap tadi malam tentu nggak dimakan musang. Kalau bagi Allah tidak. Ketika Allah masukkan orang-orang kafir itu ke neraka jahanam dan kekal di sana, bagi Allah memang betul-betul enteng, nggak ada ruginya sama sekali. Bagi kita bukan, beda. Geram, muat dengan sesuatu, kemudian tampil, terlempar, pecah, sadar setelah itu. Perlu ternyata hayyinan? Tidak. Allah terhadap miliknya hayyinan. Bukan berarti karena banyaknya orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam, lalu kekal di neraka jahanam bagi Allah menjadi beban pemikiran, tidak. Wa kana dzalika 'ala Allahi hayyina, enteng, enggak ada masalah. Ya ayuhan nas, wahai manusia ahli Makkah, qad ja'akumur rasul, sungguh telah datang kepada kalian oleh Rasul, ar-Rasul, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil haq, dengan kebenaran, min indi rabbikum, dari sisi Tuhan kalian, fa aminu bih, maka berimanlah kalian dengannya, waqsudu khairal lakum, berimanlah kalian dengannya dan tujulah oleh kalian. Tuju itu artinya jadikan tujuan. Itu baik bagi kalian. Mimma antum fih, dari sesuatu yang kalian berada di dalamnya, yaitu kesyirikan. Wa in takfuru bihi, dan jika kalian kufur, mengingkari dengannya Nabi Muhammad, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, maka sesungguhnya milik Allah lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Jadi kufurnya kalian dengan Nabi Muhammad tidak merugikan Allah sama sekali, karena semuanya itu milik Allah. Milkan, milik Allah.
khalqan, ciptaan Allah, abidan, hamba Allah, fala yadurru kufrukum, maka tidak memudaratkan akannya Allah oleh kekufuran kalian. Wa kana Allahu aliman bi khalqih, dan adalah Allah itu maha tahu dan makhluknya, hakiman fi san'ih, maha bijaksana dalam bikinannya, bihim, dengan mereka makhluk. Ya ahlal kitab, wahai orang yang menerima kitab, artinya Injil, la taghlu, janganlah kalian berlebihan. Taghlu, wulu. Ini bahasa ini yang digunakan oleh si Wahabi untuk menyudutkan orang-orang yang memakai peci dan memakai sorban. Apa kata mereka? Kalian terlalu wulu dalam beragama. Pakai peci dan sorban, tak ada dalilnya. Pakai sorban dan peci itu adalah wulu, sikap berlebihan. Maka dia enggak mau pakai peci. Itu kalau antum lihat Wahabi yang enggak pakai peci itu aliran wulu namanya. Bukan dia yang wulu, dia nganggap orang tu wulu. Tapi kalau antum lihat dia pakai peci, itu Wahabi toleransi. Sebetulnya bahasa gulu itu tidak cocok dituduhkan kepada orang pakai sorban, pakai peci. Tapi bahasa gulu dalam Al-Quran ditujukan kepada Bani Israel. La taghlu, janganlah kalian gulu, maknanya tatajawazul had, janganlah kalian melampaui batas, fi dinikum, dalam agama kalian. Apa maksudnya melampaui batas? Allah mengatakan Nabi Isa itu hanya Rasul, kamu naik lewat batas jadi Tuhan. Wala taqulu 'alallahi illal haq, janganlah kalian katakan kepada Allah kecuali perkataan yang benar. Min tanzihi, dari mensucikannya Allah, anis syarik, dari sekutu, wal walad, dan anak. Allah itu maha suci dari sekutu dan maha suci dari anak. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, hanya saja Al-Masih putra Maryam itu utusan Allah dan kalimatnya Allah, alqaha. Apa arti alqaha? Ausolaha, menyampaikan akannya kalimat oleh Allah kepada Sayyidatina Maryam. Kalimat apa itu? Kalimat kun. Allah sampaikan kalimat kun kepada Sayyidatina Maryam. Kun, jadilah di dalam perutmu anak, jadilah anak. Waruhum min, daruh. Apa arti ruh? Zuruh, zuruhim minhu, yang memiliki ruh darinya Allah. Udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu, diidofahkan ruh kepada Allah karena memuliakan bagi ruh tersebut. Itu ahli sunnah wal jamaah. Disandarkan ruh kepada Allah, itu memuliakan ruhnya Nabi Isa. Maka dikatakan ruhum min. Jangan sampai pula antum punya keyakinan bahasanya Nabi Isa itu adalah ruhullah. Ruhullah betul dengan makna ahli sunnah, tapi bukan versi Bani Israel atau versi Nasrani. Bahasanya Nabi Isa itu adalah ruh dari Allah. Ruhnya Nabi Isa itu dari Allah. Jadi dia adalah pecahan Allah. Nah, itu sesat. Siapa Nabi Isa? Ruhullah. Itu betul. Kita ahli sunnah juga mengatakan Nabi Isa ruhullah, Nabi Musa kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Ismail Abu. Nabi Ismail Umar. Ayat Andre Farel.
Siapa? Ismail? Innalillah zabihullah. Nabi Ismail zabihullah. Nah, zabih berarti orang yang disembelih untuk Allah. Nabi Muhammad Habibullah. Nah, Nabi Isa Ruhullah. Jadi penafsirannya seperti yang kita ketahui, udifa ilaih, disandarkan ruh Nabi Isa kepada Allah, tasrifan lahu, walaisa kama za'amtum, bukan sebagaimana yang kalian katakan, annahu ibnullah, sesungguhnya Nabi Isa itu anak Allah, au ilaham ma'ah, atau Tuhan bersamanya Allah, atau salisa salatin, trinitas, yang ketiga dari tiga Tuhan. Nah, itu pemahaman Nasrani, trinitas. Tuhan ayah, Tuhan mak, Tuhan anak. Lianna dzarruh murakkabun, karena sesungguhnya yang punya ruh itu murakkab. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perhatikan baik-baik, mantan-mantan Wahabi. Sesungguhnya yang punya ruh itu murakkab, tersusun dari organ-organ. Apa saja yang punya ruh? Tersusun daripada organ. Ada tangan, ada kaki, kepala, mulut, badan, dan semuanya. Wal ilah munazzahun anit tarkib, yang Tuhan itu bersih daripada tarkib. Yang namanya Tuhan itu bersih daripada tersusun daripada organ. Wa an nisbatil murakkab ilaih, juga suci dan bersih dari menisbahkan tarkib kepada Tuhan. Maka tidak boleh dikatakan Allah itu tersusun daripada organ. Maka Allah tidak punya tangan. Tidak ada bahasa Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala, Allah punya hati, Allah punya mata, Allah punya telinga, itu enggak ada. Akidah Wahabilah yang memahami hal itu. Allah itu tajsim, punya jasad, tapi enggak sama sama makhluk. Bodoh kali. Manusia juga punya jasad, tapi nggak sama sama kambing. Manusia punya telinga, kambing punya. Berarti manusia sama dengan kambing? Tidak. Telinga manusia tidak sama sama telinga kambing. Tangan manusia nggak sama dengan tangan kambing. Kepala manusia nggak sama dengan kepala kambing. Jadi kalau begitu adanya Allah punya kepala, Allah punya muka, Allah punya tangan, Allah punya kaki, tapi tidak sama-sama makhluk. Itu sama aja kamu mengatakan manusia punya tangan, beda sama tangan kambing. Manusia sama kambing sama nggak? Sama makhluk. Kalau dikatakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala, tapi nggak sama dengan makhluk yang punya, apa bedanya perbandingan antara makhluk dan makhluk, antara Allah dengan makhluk? Nggak ada bedanya, sama saja berarti. Ya betul lah nggak sama. Jangankan seperti yang kamu katakan, tangan Allah nggak sama dengan tangan manusia. Tangan manusia yang kambing aja nggak sama, tangan kambing sama kucing aja nggak sama. Tapi mereka semuanya makhluk. Maka bagaimana cara mensucikan Allah? Cara mensucikan Allah, Allah tidak punya organ seperti makhluk punya. Kalaulah Allah punya organ, mati masih mirip sama makhluk, walaupun organnya beda, tentulah beda. Jangankan Allah, kita saja manusia beda sama hewan. Nah, itu akidah mujassama yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wahabi. Nah, kalau urusan dia sholat gerak-gerakkan jari nggak ada masalah.
Urusan sholat dia taruh tangan, dia bawa leher, nggak ada masalah. Dia sholat nggak mau berdoa lepas sholat, nggak ada masalah. Urusan dia nggak mau zikir bersama, no problem. Nggak kunut subuh juga nggak masalah. 3 mazhab nggak kunut subuh, kita nggak mempermasalahkan itu. Tapi yang bermasalah adalah akidahnya. Tajsim, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Artinya Allah seperti memiliki sifat makhluk, turun dari langit ke bawah pada sepertiga malam akhir, sudah mau subuh naik lagi ke atas, tar negara sebelah. Jadi capek buat dia turun naik. Nah, kemudian Allah duduk di aras berjuntai. Itu kan tasbih. Nah, maka diajak di sini oleh Allah kepada Bani Israel, maaf kepada Nasrani secara intinya, jangan kamu serupakan Allah dengan apapun. Laisa kama za'amtum, bukan seperti yang kamu katakan. Fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian dengan Allah dan rasul-rasulnya. Wala taqulu, jangan kalian katakan al-aliha salasa, Tuhan itu 3. Allah, Isa, ibunya. Intahu andalik, berhentilah kalian dari demikian. Uktu khairal lakum, lakukanlah yang terbaik buat kalian. Minhu, darinya. Demikian, yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Innamallah ilahun wahid, hanya saja Allah Tuhan yang esa, subhanah, maha suci, tanzihan lahu, maha suci baginya Allah, ayyakuna lahu walad, bahwa ada baginya Allah anak. Maha suci. Lahu ma fis samawati wal ard, baginya Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Khalqan, makhluk Allah, milik Allah, hamba Allah. Wal malakiyah tunafil banawiyah, bunuwata. Wal milkiyah, maaf, wal milkiyatu tunafil bunuwata. Hah? Nubuah terbalik kita antum. Bunuwata, permilikan itu bertolak belakang dengan keanakan, bukan kenabian. Permilikan itu bertolak belakang dengan keanaan. Oke, cara memahaminya begini. Apabila seseorang yang kaya raya, dia beli anaknya yang budak sahaya. Seorang ayah membeli anaknya yang budak sahaya. Ketika dia bayar uang, dia jadikan anaknya menjadi miliknya. Pada saat itu anak menjadi apa ya? Merdeka. Nah, beli anak langsung merdeka. Kenapa? Karena hak milik tidak bisa gabung sama anak. Milkiyah tunafin bunuwa. Hak milik tidak bisa gabung sama anak. Kalau kita punya budak dan itu anak kita, nggak bisa jadi milik kita. Otomatis mereka jadi anak. Itu menandakan hak milik tidak bisa digabungkan sama anak. Sementara semua yang ada di langit dan bumi ini adalah milik Allah. Kalau begitu mustahil ada satu dari makhluk Allah adalah anak Allah. Wa kafa billahi wakila, cukup Allah sebagai wakil, syahidan ala dzalik, sebagai saksi di atas demikian. Khair, insyaallah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.